Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kajian sore kali ini dalam bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kepada Allah Ta'ala yang pada sore kali ini sekali lagi kita masih diberi kesempatan bersama menikmati keindahan alam dan juga menikmati pemandangan Allah Ta'ala yaitu berbuat hujan. Walaupun tadi siang ya, namanya hujannya siang sampai sore, subhanallah besar sekali. Dan alhamdulillah kita ya positif thinking saja ya. Memang kalau secara ilmu IPA kita itu sudah lepas dari musim hujan ya, sudah lepas dari musim hujan, kita sudah masuk ke musim kemarau aslinya. Tapi kita positif thinking saja sama Allah Ta'ala ya, positif thinking. Mungkin saudara-saudara kita ada yang lebih membutuhkan hujan ya, dan tentunya hujan itu juga membawa berkah sendiri, karena dengan hujan itu Allah menghidupkan bumi ini dengan hujan juga. Memang ada beberapa kisah dimana bumi itu sudah mati aslinya, dan ada kehidupan bumi yang kedua. Mungkin kalau dalam pelajaran sejarah mungkin masuk juga di IPA bahwasanya kita ada yang namanya zaman Mesozoikum, terus Neozoikum, ya kan? Terus kita mungkin kena ada yang namanya fosil-fosil dinosaurus, fosil-fosil serangga-serangga besar, gitu kan? Memang di dalam Al-Quran itu pun juga disebutkan bahwasanya Allah itu menciptakan bumi itu aslinya itu gersang, kering. Lalu Allah menurunkan hujan, ada yang mengatakan dari 7 malam, ada yang mengatakan selama 40 hari itu hujan itu tidak dirinya. Nah makanya, tapi yakinlah bahwasanya Allah itu menciptakan bumi itu untuk kita ya, untuk sarana ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Sebelum manusia menjadi pemimpin, Allah itu pernah menawarkan pada malaikat untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Ditawarkan. Allah menciptakan pertama kali ya, Allah menciptakan pertama kali, lalu Allah tawarkan ini kepada kepada malaikat. Wahai malaikat, sesungguhnya engkau adalah ciptaanku yang paling terang, karena engkau diciptakan dari cahayaku. Engkau tidak punya nafsu, dan engkau selalu beribadah kepadaku. Maukah engkau menjadi pemimpin atau menjadi penguasa di bumi ini? Mau? Apa yang dikatakan? Tidak mau ya Allah, karena sesungguhnya aku diciptakan untuk beribadahmu dan aku takut ketika aku memimpin, ketika kami memimpin itu limpang atau enggak nyeleweng gitu kan. Lalu tawarkan juga kepada setan. Wah iblis, ya setan, aku menciptakan ini sama pertanyaan seperti malaikat, mau enggak kamu jadi pemimpin? Tidak mau, karena saking beratnya ya beban. Waktu itu setan itu masih beribadah kepada Allah Ta'ala, belum murtad ya. Karena sesungguhnya ketika setan itu sebelum diciptakannya Adam, malaikat, iblis, setan, jin itu semuanya itu beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, tunduk. Ya, maka kita kenal ada yang namanya jin ifrit. Jin ifrit itu aslinya itu adalah pemimpin para malaikat aslinya. Ya, pemimpin para malaikat. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, ya, Adam dari sebongkah tanah, maka timbullah rasa sombong setan bahwasanya dunia itu lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam yang terbuat dari sebongkah tanah. Lalu
kita insya Allah tahu semuanya kisahnya ya, ketika setan itu dari ini, lalu Allah menciptakan Adam alaihissalam dari sebongkah tanah, lalu ditawarkan, wahai manusia, wahai Adam, aku ciptakan engkau dari yang namanya tanah, ya kan? Lalu silakan masuk ke surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam masuk ke surga, dia sendirian. Ya walaupun ditemani oleh para binatang, walaupun ditemani oleh tumbuhan yang ya mungkin tumbuhan surga itu di dunia itu tidak ada, kecuali dua. Itu pun cuma di kisahnya Nabi siapa? Ada dua buah surga yang turun ke bumi, yaitu satunya adalah buah tin, yang satunya buah salma. Apa ya? Satu lupa ya. Ada dua buah intinya. Salah satunya adalah buah tin. Nah, Nabi Adam masa kesepian, akhirnya meminta kepada Allah Taala untuk menciptakan satu lagi manusia untuk sebagai temannya. Hanya Nabi Adam alaihissalam itu diambillah rusuknya, lalu diciptakan Siti Hawa. Ya. Nah, ketika pertama kali Nabi Adam diciptakan di sebuah tanah, semua itu harus tunduk sama Allah, itu diminta tunduk, mulai dari bintang, mulai dari alam semesta, malaikat, jin, setan, itu semuanya diminta untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya tunduk kecuali satu, yaitu adalah setan. Gak mau tunduk. Ditanya, wahai setan, kenapa gak mau tunduk? Ya Allah, sesungguhnya Nabi Adam itu diciptakan itu lebih hina daripada aku. Aku diciptakan engkau dari api yang telah kau ciptakan, dari api khusus, api neraka. Maaf, dari satu genggam api. Sedangkan Nabi Adam, manusia yang kau ciptakan itu hanya terbuat dari tanah. Ketika aku bakar saja tanah itu, maka hancurlah, maka dia tidak lebih mulia daripada aku. Nah, sejak itulah Allah langsung mengatakan, sesungguhnya aku tuh lebih tahu daripada engkau yang ketahui. Maka karena engkau nggak mau tunduk, nggak mau masih ada kesombongan di hatimu, maka turunlah ke neraka. Ya, turunlah ke neraka. Nah, sejak itu setan itu nggak dikeluarkan dari surga. Setan itu pernah merasa surga ya. Makanya jangan ketika dukun-dukun itu meminta sesuatu, ya, meminta masa depan, maka setan ini tahu besok itu sudah ada pasti apa, kan sudah ngerti. Maka nikmatan surga itu dibawa oleh setan ke dalam dunia lewat apa? Budaya, melalui apa? Melalui perzinahan, melalui miras, melalui pacaran, mulai kenikmatan surga yang dibawa ke dunia, tetapi itu diganti kenikmatan yang melalaikan kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi, dan semoga kita semuanya terlindung dari namanya godaan syaitan yang terkutuk. Salawat dan salam kita juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan Nabi kita semuanya, sang Nabi luar biasa, dan beliau juga seorang manusia biasa. Kenapa Ustaz mengatakan dia itu manusia biasa? Karena beliau juga makan, beliau menikah, bahkan beliau ke kamar mandi juga, ya kan? Hanya saja derajatnya berbeda dengan kita. Nabi Muhammad, kita tahu semuanya masa kecilnya beliau, bagaimana beliau disusui oleh seorang bukan langsung dari ibunya yang menyusui Nabi, siapa namanya? Ini juga tes ya, ingat-ingat sejarah Rasulullah. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad, namanya siapa? Itu bukan ibunya sendiri, karena waktu itu di Mekah itu punya satu kebiasaan. Ada satu bayi yang dia bayi tersebut itu punya ASI yang kualitasnya baik, ya, karena apalagi anak-anak laki-laki harus tumbuh di saat itu harus tumbuh luar biasa. Anak laki-laki itu dilatih untuk berperang.
laki-laki itu dilatih untuk berdagang, gitu ya. Sehingga laki-laki orang-orang Mekah itu harus tumbuh dengan orang yang berkualitas juga. Akhirnya mereka suatu punya kebiasaan, anak laki-laki harus disusui dan orang yang di luar Mekah. Anak-anak Mekah waktu itu yang masih kecil harus tumbuh di luar Mekah. Karena orang-orang yang tinggal yang punya wawasan luas itu harus tinggal di tempat yang luas juga. Kalau di Mekah dikhawatirkan anak-anak Mekah akan berpikir sempit. Itu orang-orang Mekah sudah berpikir seperti itu. Makanya pada usia beberapa bulan itu Rasul sudah dibawa sama orang di luar Mekah untuk disusui selama 2 tahun. Dan itu namanya siapa? Siapa Mbak? Siapa Mbak? Siapa ini? Yang saya bukan saya, bukan. Siapa Mbak? Mbak siapa? Yuk Siti? Hah? Nggak tahu deh. Siapa? Siapa Bu Nana? Ya jelas bukan saya, Itu PR ya, PR. Nah, ini PR untuk kalian. Coba di googling, itu namanya siapa? Nah, kemudian berlambat tahun, bahkan kenapa Rasulullah dikembalikan kepada ibunya? Ada satu kejadian diculik ya, bahasanya diculik sama malaikat Jibril, dibedah hatinya, dadanya, diambil hatinya, dicuci di sungai, sebuah sungai. Bukan sungai sembarang sungai. Sungai apa namanya? Apa namanya siapa Pak? Nur? Siti Nur? Halimah. Hatinya dicuci di mana? Di sungai mana? Di sungai mana Mas? Nggak tahu juga. Ada yang mengatakan di Telaga Firdaus. Ya, ada juga mengatakan di sebuah sungai yang dimana sungai itu sangat indah sekali, yaitu ada sungai Nil. Ya, ada juga yang lain sungai Efrat. Tapi yakinlah bahwasanya sungai yang dipakai dicuci itu tidak sembarangan sungai, ya. Nah, terus masa remaja Rasulullah dikenal dengan sebutan Al-Amin, ya, yaitu orang yang nggak pernah berbohong, orang-orang yang pernah jujur begitu ya. Terus usia 40 tahun beliau dikasih amanah yang pertama, yaitu adalah menjadi seorang nabi, dan beliau sangat meyakini bahwasanya tugas sebagai orang nabi itu nggak enteng, nggak ringan, tapi sangat berat sekali. Maka bahkan sampai beliau itu pingsan ketika dikatakan, "Wahai Muhammad, Iqra, bacalah apa yang harus kubaca." Itu beliau itu pingsan kan, dipaksa, dan dia nggak tahu apa yang harus dibaca itu apa gitu. Dan itu suaranya itu beliau dalam kondisi ada sedang dipeluk dari belakang oleh seseorang yang begitu terang dan itu kuat. Beliau itu pingsan, lalu bangun, tanya lagi sampai 3 kali, "Iqra, apa yang harus baca?" Ya, "Iqra bismillahirrahmanirrahim." Dan itu surah yang pertama, ayat yang pertama, 5 ayat itu sebagai pertanda bahwasanya itu adalah wahyu pertama beliau menjadi seorang nabi. Beliau pulang, beliau bergesi, demam tinggi, minta diselimuti oleh Siti Khadijah, istri yang pertama. "Wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai suamiku, kenapa?" Duduk aja beliau cerita kepada istrinya cerita kepada Ali bin Thalib dan para anak-anaknya, ya, dan mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku diangkat menjadi seorang nabi. Dan Siti Khadijah itu menghibur Muhammad bahwasanya sesungguhnya ketika Allah itu memberikan beban yang berat, Allah itu tidak akan meninggalkan kaumnya, tidak akan meninggalkan hambanya, ya, seperti itu. Dan itu terdengar di para pembesar-pembesar Quraisy, sampai beliau dimusuhi, sampai dilempari. Bahkan ketika dia berdakwah di Thaif, ya, beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Sama kalian, susah kalian itu melempari batunya Rasul kepada Rasulullah. Seanak-anak TPQ dilempari batu kepada Rasulullah. Ya, coba bayangkan kamu datang ke suatu tempat, ya, mau ngisi kajian, mau berbuka bersama, kamu ditolak di sana, bahkan kamu dilempari batu.
dongkol nggak kira-kira? Marah ya. Tapi ketika Rasulullah sama Zaid waktu itu beristirahat, Jibril itu datang sambil menangis melihat kondisinya Rasulullah berdarah-darah, dan beliau minta izin kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku gak rela umatmu seperti itu padamu, izinkanlah aku untuk mengambil bukit Sinai untuk kulemparkan kepada penduduk Taif jika engkau izinkan, jika engkau ditolak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jangan wahai Jibril, jangan wahai sahabatku, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu ajaran Islam itu bagaimana. Mereka belum, dakwahnya itu belum masuk ke sana, dan insya Allah penduduk Taif itu akan menjadi salah satu pendukung utama nantinya di Islam. Ternyata benar, penduduk Taif waktu itu setelah beberapa tahun kemudian penduduk Taif menjadi salah satu pendukung utamanya Rasulullah di berbagai perang. Nah, coba kalau seandainya Rasulullah itu dongkol, wahai Muhammad, sesungguhnya aku nggak rela, akan lempar. Ya, lemparkan saja, aku marah sama mereka. Ya, umatnya kita mungkin kita nggak jadi umatnya Nabi Muhammad ya, karena dan itu insya Allah ketika kita mencintai Allah yang pertama, yang kedua kita mencintai Rasulullah, dan kita termasuk orang-orang yang tidak pelit ya. Karena ketika kita terdengar Nabi Muhammad terus kita cuma diam tidak berbuat sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang pelit nih kalau nggak ngomong. Di akhirat nanti jelas orang-orang yang pelit itu yang mana? Ya orang-orang yang tidak pernah menjawab salamnya ketika disebut sebagai Nabi Muhammad, kita tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kita ada nama Muhammad, kita sebagai seorang muslim atau umatnya wajib membalas dengan sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana dengan para nabi? Nabi ketika kita sebut terdengar nama nabi, kita mengucap alaihi salam. Bahkan malaikat pun sama. Ketika kita mendengar kata malaikat, maka dalam hati kita mengucapkan alaihi salam. Ya, jadi kata-kata itu enggak cuma kepada Rasulullah, tapi kepada para nabi dan para malaikat pun kita mengucap alaihi salam. Selain itu, ada juga 4 sahabat yang istimewa, yang ketika kita mendengar nama beliau, kita menurut radhiyallahu anhu. Siapa aja? Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terus Ali bin Thalib. Ini kenapa 4 sahabat ini dikatakan sebagai Khulafaur Rasyidin? Karena beliau ini sebagai khalifah yang selalu memegang teguh ajarannya Rasulullah. Dan ini pembeda kita umat Islam dengan golongan yang namanya Syiah. Orang Syiah, jadi ajaran Indonesia ya. Kenapa ketika orang-orang Nahdlatul Ulama NU ketika sholatnya 23 rakaat, di setiap 4 rakaat pasti menyebutkan nama Abu Bakar Ash-Shiddiq, ya kan? Terus kita menjawab radhiyallahu anhu, terus kita sholat 4 rakaat kemudian setelah doa, terus ada kata-kata Umar bin Khattab, ya kan? Terus mereka menjawab radhiyallahu anhu. Itu kalau di tanah Jawa, di Indonesia, kamu tidak akan menemukan itu ada di Arab, itu nggak akan menemukan. Ketika kamu mencari di Amerika, itu nggak akan menemukan. Itu hanya di Indonesia. Kata-kata seperti itu, insya Allah di Indonesia. Ustaz tanya di Indonesia. Kalau di Malaysia Ustaz kurang paham. Kenapa seperti itu? Karena ketika Islam datang ke Indonesia, itu seharusnya itu ada 10 wali. Ada 10 wali atau sunan ya, ada 10 sunan. Kita kenal ada yang namanya Kalijogo, Sunan Giri, Gunung Jati, Syekh Muhammad Ibrahim, ya kan? Sunan Kudus. Terus sunan siapa lagi? Sunan Bonang. Ya banyak lah gitu ya. Itu menandakan kita bahasanya lupa dengan para wali ya, para sunan. Terus yang ke-9 itu ada sunan yang namanya Sunan Mahabbah, ya, atau kita kenal yang namanya Syekh Siti Jenar. Nah, kenapa Syekh Siti Jenar itu dikatakan sebagai lemah abang? Karena beliau itu datang dari suatu desa yang tanahnya itu merah, ya. Nah, seperti itu. Ada juga ada yang mengatakan bahwasanya beliau itu mengatakan sebagai Syekh lemah abang karena beliau itu
inspirasi dari yang namanya Karbala. Karbala itu salah satu tempat yang dimana terjadi peperangan. Hasan dan Husain itu terbunuh di situ. Siapa Hasan dan Husain? Cucunya Nabi, cucunya Rasulullah SAW yang tidak lain itu adalah putranya Ali Abi Thalib dan Fatimah. Waktu itu terjadi perang saudara waktu itu. Dan Syiah ini menganggap bahwasannya, nah Syiah ini aslinya itu buatan seorang Yahudi. Jadi ketika nggak seneng nih sama agamanya Islam, ketika Rasulullah itu meninggal, maka timbullah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kita kenal yang namanya ada Musailimah Al-Kadzdzab, ya, mengaku sebagai nabi. Bahkan ada juga yang seorang wanita yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan dia menikah dengan Musailimah Al-Kadzdzab. Seperti itu. Dan Musailimah Al-Kadzdzab ini memang dia mengaku nabi dan pengikutnya banyak, terutama bagi bani-bani atau kaum-kaum yang dari dulunya itu nggak suka sama Islam. Mereka masuk Islam karena dipaksa, karena dakwahnya Nabi. Ketika Nabi meninggal, mereka ingkar kembali. Bahkan dia itu mencoba untuk meniru Nabi. Contoh, ketika Nabi itu ada melihat sebuah sumur kering, lalu Rasul itu meludahi sumur tersebut. Dan suatu ketika Rasulullah meludah, langsung sumur itu penuh dengan air sampai sekarang. Musailimah Al-Kadzdzab itu mencoba niru, ada sumurnya belum kering, masih ada airnya, walaupun sedikit, ludahlah Musailimah Al-Kadzdzab dan akhirnya sumur itu kering kerontan sampai sekarang. Lalu Rasulullah dulu waktu ada bayi yang baru lahir, diusap rambutnya dari Rasulullah diusapkan oleh Rasulullah. Si bayi itu punya rambut yang paling indah. Ustaz kurang tahu namanya siapa, sahabat ini namanya siapa. Musailimah Al-Kadzdzab pun sama. Ada seorang bayi yang baru lahir, ada rambutnya, diusaplah bayi tersebut, ternyata gundul. Sampai dia meninggal dia gundul. Ustaz, apakah banyak pengikut Musailimah Al-Kadzdzab? Banyak. Ya. Nah, akhirnya di perang Karbala itulah terjadi perang saudara. Hasan Husain itu meninggal, bahkan kepalanya dipenggal, dibuat lempar, dibuat mainan. Bahkan ada satu kisah, Ustaz kurang paham ya apakah ini lemah atau sahih. Salah satu sepak bola atau sepak bola. Nah, sepak bola itu inspirasi dari Romawi kuno, perang, terus kepala mujahidin itu dipenggal, terus dibuat sepak bola. Jadi itulah jika bakal akhirnya sepak bola. Kalau bisa ya benar atau tidaknya, Ustaz nyari ini pun itu kisah lemah gitu. Maksudnya tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Kita kenal yang namanya sepak bola itu kan berasal dari mana, Mas? Ya, kan sepak bola itu nggak tahu dari mana. Sepak bola itu aslinya itu dari Yunani kuno. Ya, Yunani. Jadi yang namanya Olimpiade, lomba-lomba Olimpiade, mulai dari Romana, atletik dan lain itu berasal dari Yunani kuno. Ya, itu untuk memperingati ulang tahunnya dewa siapa Ustaz lupa namanya? Bukan Zeus. Itu ada dewa yang ulang tahun, sebagai persembahannya mereka untuk rame-rame lah, mereka ada lomba. Nah, akhirnya dari Yunani kuno terbawa ke berbagai wilayah, akhirnya sampai ke dunia. Kita kenal adanya namanya Olimpiade, seperti itu ya. Nah, Syekh Siti Jenar itu membawa, karena beliau ideologinya adalah Syiah. Kenapa Syiah? Maka ada yang namanya salah satu ilmu yang menganggap bahwa dirinya itu adalah tuh Allah dan kita itu sama. Maka di salah satu lagunya Dewa itu ada satu lagu Dewa itu terinspirasi dari yang namanya Syekh Siti Jenar. Bahkan di albumnya itu berterima kasih kepada Syekh Lemah Abang. Judul lagunya apa? Satu, nama lagunya itu Satu. Kita lihat nanti mungkin lihat ya
di YouTube nanti video klipnya Satu Dewa itu banyak simbol-simbol, mulai dari simbol Dajjal, mulai Freemansori, terus ada yang tari sufi yang muter-muter itu, ya itu aslinya tari sufi itu aslinya itu baik, aslinya baik. Itu berasal dari Turki, dari alif itu membentuk alif lam. Jadi orang tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, ya terus nengok, terus dia muter. Itu aslinya membentuk alif lam. Itu bagus aslinya. Hanya saja ketika tari sufi dibawa oleh orang-orang sufi, terus diplesetkan sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang Syiah, itu digunakan untuk selawat-selawat sampai sekarang. Maka Ustaz contoh kurang gimana ya, mohon maaf sekali kalau dengan istilah-istilah. Ustaz pernah lihat kaos panitia hari kiamat, kaos terus ada namanya mafia sholawat gitu ya. Terus ketika sholawat ada seorang akhwat, seorang laki-laki, dia putar-putar dari sufi. Ya memang cara untuk itu ketika ditanya kenapa seperti itu, ya itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan kita banyak tuh caranya. Ya, ada juga ketika ibadah kita, cara pendekatan kita orang-orang Indonesia dengan orang-orang Rusia itu beda. Kita ketika dengan orang-orang yang Turki itu beda, cara pendekatan kita kepada Allah itu beda. Yang jelas ketika cara pendekatan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah itu silakan. Tapi dengan ketika ajaran itu cara pendekatan kepada Allah itu kok beda, tidak ada hadisnya, tidak ada riwayatnya, nah itu sok menjadi tanda tanya. Contoh cara pendekatan yang orang Kejawen itu ada kita kenal dengan yang namanya puasa putih. Islam ada nggak itu? Tidak ada. Tapi di Islam Kejawen itu ada. Itu ada. Sama halnya dengan, mohon maaf ya ini silakan Pak bagi Ustadz, ini termasuk penyelewengan kayak kita ziarah kubur. Rasulullah memang mengajarkan ziarah kubur, jelas. Bahkan ketika Rasul akan melewati pengkuburan, dia mengucap assalamualaikum ya kubur, dan dia mendoakan. Kita boleh ziarah kubur itu, kita boleh. Bahkan Rasul mengatakan orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang sering ziarah kubur. Kenapa? Mengingat kematian, bukan meminta doa syafaat orang yang mati. Maka tidak jauh berbedanya dengan kisahnya Nabi Nuh kalau tidak salah. Nabi Nuh yang pertama kali adanya berhala. Itu kan caranya seperti itu. Setan, ada orang meninggal, setan datang, dibuatlah ada seorang pelukis, buatlah seorang lukisan sehingga kita bisa mengingat kebaikan orang tersebut. Dibuat lukisan. Lalu bertahun kemudian setan datang lagi, lukisannya bisa luntur, buatlah seperti patung, buatlah patung. Patung itu belum Hubal atau Uzza, itu ada orang-orang yang solih, bukan sebagai berhala. Hubal atau Uzza dan mana itu adalah orang-orang yang solih. Tetapi ya itu cerdasnya setan, jenisnya setan itu memelesitkan ajaran-ajaran sebagai penghambaan. Setelah patung, setan datang lagi, mereka orang solih. Kita sebagai orang-orang yang penuh dosa, nggak pantas dong ketika kita mau minta langsung kepada Allah. Minta langsung kepada orang-orang sebagai perantaranya tersebut, perantarakan. Samanya dengan seperti ini. Kalian mau takmir, mau ngadain kajian remaja, nggak berani, hanya ngomong sama Mbak Nana, besok kajian yuk gini-gini, tapi tolong disampaikan kepada takmir. Kita nggak berani karena sebagai muda. Sama halnya seperti itu. Orang-orang yang menyebut berhala itu dulu seperti itu. Dia mau beribadah kepada Allah tapi nggak berani karena penuh dosa. Hanya lewat antara siapa itu ya berhala dan mana. Maka orang-orang Mekah waktu itu kalau bersumpah itu pasti demi Allah sesungguhnya Muhammad itu ada seorang pembohong. Loh, orang Quraisy itu bersumpah demi seperti itu ya. Nah, maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang jahiliyah. Nah, kembali lagi
Kenapa Syekh Siti Jenar itu tidak masuk ke dalam Wali Songo karena beliau itu sudah diboikot oleh 9 wali, diboikot. Dan untuk para jamaahnya 9 wali untuk membedakan orang Syiah itu yang mana, yang tidak yang mana, maka di setiap tarawih itu dikatakan sebagai ada doa-doa untuk 4 sahabat ini, karena orang Syiah itu paling benci dan paling gak tahan kalau 4 sahabat ini diunggulkan, diuji. Pertama ada Abu Bakar, mereka sangat benci. Mereka menganggap Ali salah satu pewaris satu-satunya Nabi itu adalah wali, sedangkan yang 3 ini tidak. Bahkan beliau itu Pak Syiah itu menuduh istrinya siapa? Nabi itu sebagai pezina, Aisyah itu sebagai pezina, sebagai pelacur. Maka para orang dulu untuk membedakan mana yang Syiah, mana yang bukan, ya caranya dan itu. Jadi jangan menyalahkan, di zaman Nabi itu bid'ah, sholat 23 rakaat itu bid'ah, itu jangan menyalahkan. Tanya dulu, tahu nggak sejarahnya? Ya, makanya pada awal Ustaz selalu mengatakan orang yang sholat tarawihnya 23 rakaat dengan 11 rakaat itu tidak ada yang salah, nggak ada yang salah. Semuanya itu sudah ada tuntunannya, sudah ada riwayatnya, dan riwayatnya itu jelas. Imam Syafi'i itu juga Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad yang dipakai di Indonesia kebanyakan adalah Imam Syafi'i, itu yang membenarkan 23-11 itu membenarkan. Bahkan ada yang mendoakan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib sama Abu Bakar, itu ya ulama tanah Jawa dulu itu yang mengajarkan seperti itu. Itu sebagai pembentengan kita sebagai umat Islam biar tidak ikut-ikutan kaum Syiah. Alhamdulillah. Kami Belum ditulis. belum ya? Gitu ya. Jadi Ustaz harapkan teman-teman yang ada di sini, ketika kita itu jangan langsung serta-merta ambil kesimpulan ikut-ikutan. Kita harus tahu nih sejarah-sejarah Syiah itu bagaimana, sejarah-sejarah 23 rakaat itu bagaimana, sejarah kenapa harus sholatnya 11 rakaat itu bagaimana, kita harus tahu. Ya, bahkan sejarah-sejarah tanah Jawa Islam pertama kali yang dibawa oleh Wali Songo, di Wali Songo itu bagaimana, kita harus tahu. Itu ya. Bahkan yang namanya zombie itu orang Amerika, zombie itu kan sesuatu yang mengerikan, betul nggak? Tapi aslinya zombie itu adalah seorang pahlawan Islam yang berasal dari Brazil. Ada seorang pahlawan, seorang panglima Islam dari Brazil, itu namanya siapa? Itu sebagainya zombie. Ya. Sehingga itu untuk memelesetkan bahwasanya karena ketidaksukaannya kaum barat terhadap Islam, maka zombie itu dipelesetkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Bahkan kalau kita pernah nonton film Pirates of Caribbean, Jack Sparrow, tahu ya Jack Sparrow ya? One Piece lah, ada yang namanya Battich, Marshall Battich. Di situ kalau di film itu kan ada yang namanya Kapten Barbarossa, ya kan Mas? Kapten Barbarossa, orang Kapten bajak laut berambut merah, Barbarossa itu berambut merah. Ditch itu juga sama. Nah, Barbarossa itu aslinya itu siapa? Panglima terbaik, Panglima mahkota terbaik Islam yang dimiliki oleh Islam. Agamanya Islam itu Barbarossa. Bahkan itu ada uniknya. Ya, jadi kita jangan serta-merta menelan bahwasanya sejarah itu kita harus cari, karena kita punya gadget, kita cari, gitu ya. Mungkin itu saja untuk obrolan ringan kita untuk pada hari ini. Aslinya hari ini kita mau membahas tentang Lailatul Qadar, tapi karena yang datang tadi sedikit, kita bahas yang lain saja, gitu ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.